Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Semua dalam keadaan sehat? Alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu dibawakan oleh Tika. Kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Iya. Anak-anak ibu semuanya, coba kamu amati benda-benda yang ada di sekitar kita. Pakai tulis, Bu. Jalan, Bu. Meja, Bu. Baju, Bu. Silakan, Bu. Ya, Pak. Pintu. Kaca. Meja. Kayu. Ya, Pak. Papan. Bentar ya, Pak. Oh, klik kiri, Pak. Yang tanda 3 titik ini, Pak. Baru. Just, oh iya ini, Pak. Baru. Baru yang mana, Pak? Non. Non. Oke. Udah samping. Iya, Pak.
Coba dilihat KPD-nya ya. Oh iya. Iya, buat. Di bacanya pertama aja ya. Ya. Nanti ya. Lihat aja dulu. Sekarang kita akan belajar mengenai keragaman benda yang ada di sekitar kita berdasarkan bentuk dan wujudnya. Bisa tiga. Lihat ya. Satu orang bisa membaca ke depan, coba anggun. Dari sini nak. Yang ini tunjukkan membaca ya. Sebentar ya nak, biar kedengaran. Boleh digunakan. Oke, pegang. Benda yang ada di sekitar kita sangat beragam dan keragaman itu berbeda dapat dikelompokkan berdasarkan wujudnya menurut wujudnya dibedakan dari tiga yaitu benda ada pada cairan bergas. Benda pada memiliki sifat dan volume tetap, misalnya adalah tas, buku, dan pensil, kursi, botol, minum yang kamu pakai setiap hari. Benda cair bentuk sesuai wadahnya. Air yang ada dalam gelas akan berbentuk gelas. Begitu juga air yang ada dalam botol akan aquarium, misalnya air, kopi, sampo, dan lainnya berbeda. Gas bentuknya berubah sesuai tempat, misalnya gas yang ada di dalam galon berbentuk molekul yang di dalam dan akan berbentuk obat dan lain sebagainya. Iya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Anggun. Sekarang coba rahasia. Depan. Baca. Yang kuat ya. Ayo. Yang ditunjuk dibaca ya. Benda-benda yang ada di ketika sangat beragam dari karena itu benda-benda dapat jadi
setiap hari benda tahu benda tahu sifat yang Ya. Oke, tepuk tangan untuk keras ya. Ayo Tika, perakitannya. Ada yang kuat ya nak. Yang ibu tunjuk. bentuk sesuai wadahnya air yang ada dalam gelas akan berbentuk gelas berbentuk pula juga air yang ada dalam botol benda cair mengalir dari tempat tinggi tempat rendah ini ke saluran adanya gaya gravitasi bumi contohnya adalah sungai yang berbunyi di daerah pegunungan akan di daerah pantai atas dan naik yang lebih rendah. Oke, tepuk tangan untuk Tika. Ayo Febri. Meresap benda cair memiliki kemampuan meresap melalui pori-pori kecil. Kemampuan tersebut dikenal dengan nama daya kapilaritas. Contohnya adalah kompor minyak. Dalam kompor minyak terdapat sumbu kompor minyak rendah. Air tersimpan di tabung bagian bawah lalu diangkat ke atas melalui sumbu kompor di bagian atas sumbu mendalam api sehingga
cair, dan Perhatikan. benda gas. Benda padat memiliki sifat dan volume tetap. Misalnya tas, buku, dan pensil, kursi, botol minum yang kamu pakai setiap hari. Benda cair bentuk sesuai wadahnya. Air yang ada dalam gelas akan berbentuk gelas. Begitu pula juga air yang ada dalam botol atau akuarium. Misalnya air, teh, kecap, sampo, dan lainnya. Sedangkan benda gas bentuknya berubah sesuai tempat. Misalnya gas yang ada di dalam balon berbentuk balon. Gas yang ada di ban akan berbentuk ban dan lain sebagainya. Sena? Iya. Benda gas memiliki sifat yaitu menempati ruang. Semua ruang akan dipenuhi oleh benda gas. Ruang kelas, kamar mandi, kamar tidur, dan semua tempat dipenuhi oleh gas. Dapat bergerak ke segala arah. Ini ditentukan oleh tekanan udara. Pada dasarnya, gas juga mirip benda cair. Benda gas akan bergerak dari daerah yang suhunya tinggi ke daerah yang suhunya rendah. Contohnya angin darat dan angin laut. Angin darat terjadi pada malam hari ketika suhu daratan tinggi dan suhu laut rendah, sehingga udara bergerak dari darat ke laut. Ini biasanya dimanfaatkan angin menerpa layar. Bentuknya berubah sesuai tempat. Misalnya gas yang ada dalam balon berbentuk balon, gas yang ada di dalam ban akan berbentuk ban, dan lain sebagainya. Volumenya berubah-ubah karena gas dapat memuai dengan cepat. Sebelum kita mengamati video, mari kita tepuk spirit dulu. Biar lebih spirit. Semuanya berdiri. Bisa ya? Tepuk spirit. Sekali lagi. Masih ada yang belum semangat. Tepuk spirit. Sudah semangat? Ya, kita akan mengamati video. Perhatikan videonya ya, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Hari ini kita akan belajar tentang keberagaman benda berdasarkan bentuk dan wujud benda. Muatan pelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak, benda-benda yang ada di sekitar kita sangat beragam. Dari keberagaman itu dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk dan wujudnya. Menurut bentuknya, benda ada yang berbentuk persegi panjang, lingkaran, segitiga, tetraeder, dan sebagainya. Sekarang kita melihat wujud benda. Anak-anak, wujud benda ada 3. Yang pertama, benda padat. Yang kedua, benda cair. Dan yang ketiga, benda gas.
ya. Mulai dari benda padat. Ciri-ciri atau sifat benda padat adalah bentuk dan ukurannya tetap. Nah, ciri lain dari benda padat ini biasanya bendanya keras. Ibu guru menyebutkan di sini bahwa benda padat itu bentuk dan ukurannya tetap. Maksudnya adalah jika kalian memindahkan benda padat ini dari suatu tempat ke tempat lainnya, maka benda ini tidak akan berubah bentuk ataupun ukurannya. Misalnya, kursi di halaman dipindahkan ke dalam rumah, maka bentuk dan ukuran kursi tidak akan berubah. Benda padat dapat berubah bentuk dan ukuran jika mendapat perlakuan khusus. Contohnya, kursi yang dipatahkan, plastik yang ditekan, atau kertas yang disobek-sobek. Contoh dari benda padat yaitu batu, meja, kursi, pensil, kertas, botol minuman, dan sebagainya. Sekarang kita lanjut ke benda cair. Benda cair adalah benda yang bentuknya menyesuaikan dengan wadahnya. Anak-anak paham maksudnya? Nah, ibu guru contohkan ya. Salah satu contoh benda cair itu adalah air. Ketika air kalian masukkan ke dalam botol, maka bentuk airnya akan seperti botol. Ketika kalian masukkan air ke dalam gelas, maka bentuknya seperti gelas. Jadi, bentuk benda cair ini sesuai dengan wadah atau tempatnya kalian gunakan untuk mewadahinya. Nah, contoh dari benda cair ini adalah air, kecap, sirup, minyak, susu, sampo, parfum, dan sebagainya. Sekarang tentang benda gas. Benda gas adalah benda yang bentuk dan ukurannya sesuai dengan wadahnya. Nah, benda gas ini adalah benda yang paling ringan di antara benda padat dan benda cair. Contoh dari benda gas pada balon, udara pada ban, asap, uap, dan lain sebagainya. Di sekitar kita ada banyak sekali benda. Bentuk, warna, dan rupanya juga beragam. Contohnya seperti yang ada di gambar ini. Ada kelereng, ada buku, ada jam dinding, ada bola, lemari, dan botol minuman. Apakah benda-benda ini ada di rumah kalian? Masih banyak sekali contoh-contoh benda di sekitar kalian. Nah, sekarang kita belajar menyebutkan kosakata tentang sebuah benda. Ibu contohkan ya. Nah, benda apa ini? Nah, ini adalah kelereng. Kalian bisa menulis kosakata tentang benda berupa ciri-ciri benda berdasarkan nama, bentuk, warna, bahan pembuat, dan kegunaannya. Perhatikan contoh berikut ini. Nama benda ini adalah kelereng. Bentuknya bulat. Bahan pembuatnya adalah kaca. Warnanya bening berwarna-warni. Permukaannya halus dan licin. Kegunaannya untuk bermain dengan cara dijentik jari. Anak-anak pernah main kelereng dijentik jari? Sangat menyenangkan ya. Nah, ibu guru contohkan dengan benda lain ya. Contohnya adalah simpai. Anak-anak ini sedang bermain simpai. Siapa di sini yang bisa bermain simpai? Nah, kita tulis kosakatanya. Nama benda adalah simpai. Bentuknya lingkaran. Bahan pembuatnya adalah rotan atau plastik. Jadi simpai ini ada yang terbuat dari rotan, ada juga yang dari plastik. Warna simpai yang mereka gunakan itu warnanya coklat. Permukaannya halus dan kegunaannya untuk bermain dengan cara diputar di pinggang.
Di sini ibu guru menyebutkan tentang permukaan benda, yaitu halus. Karena permukaan benda itu ada dua jenis, yaitu permukaan yang halus dan permukaan yang kasar. Permukaan yang halus itu artinya tidak kasar, lembut, dan licin. Sedangkan permukaan kasar itu artinya kesat, tidak halus waktu diraba. Memberikan contoh ya. Contoh benda yang permukaannya halus: kaca, lantai, kertas, piring, gelas, dan lain-lain. Kemudian benda yang permukaannya kasar, contohnya adalah amplas, pasir, batu kali, kulit durian, parutan, dan lain-lain. Bagaimana anak? Sudah paham dengan materinya kan? Tetap semangat belajar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari video yang kamu amati, benda-benda apa saja
seperti balon. Jadi dari contoh yang Ibu buat, apakah kalian sudah paham? Ya, sudah banyak ya. Sudah mengamati video, sudah Ibu jelaskan lagi. Berarti kalian sudah memahami? Sudah? Iya. Kalau begitu, kalian akan mengelompokkan benda-benda yang ada di sekitar kita dengan menggunakan media flashcard atau kartu yang sudah disediakan. Ya, nanti dikerjakan di LKPD-nya. LKPD-nya sudah ada Ibu berikan ya. Bisa? Oke. Coba kamu kelompokkan berdasarkan bentuk dan wujudnya ya. Oke. Silakan. Buka kartunya. Buka kartunya ya nak. Kelompokkan dia berdasarkan bentuk wujudnya. Bentuk dan wujudnya ya. Sudah? Kerjakan di LKPD-nya ya nak. Oke, silakan. Ya, buat nama kelompoknya ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tika. Iya nggak apa-apa. Ganti alat penghapus. Ya, sini penghapusnya. Hapus. Enggak. Iya, kelompok kalau kalian kelompok 2. Ya, bentar ya. Suaranya.
terserah. Bisa kelompok 3? Kenapa? Sudah siap? Ya. Kelompok 1 boleh ya, sesuai wujudnya ya. Kalian lihat kartunya tadi, kartunya ini namanya apa? Bagaimana dengan wujudnya ya? Oke, silakan. Lihat ini kartumu. Ini apa? Tulislah nama bendanya. Nama bendanya apa? Lihat bagaimana bentuknya, bagaimana wujudnya.
Terima kasih untuk kelompok 2. Kelompok 1, pertama kelompok 1. Kelompok 3, sudah siap? Ayo anggun. Ya, ada yang sudah siap? Ya, ayo sini anggun, baca. Bacakan langsung diskusimu. Air berubah, tetap sirup berubah, minyak berubah. Nama padan, lereng, bentuknya padat, dalam bentuknya padat, kursi bentuknya padat, air minum bentuknya cair, minyak bentuk cair, semua bentuknya berubah. Iya. Tuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Sudah kan? Sudah kelompok 3? Sudah? Sudah bisa kan? Coba perhatikan ke depan. Kita tepuk semangat dulu. Biar lebih semangat lagi. Tepuk spirit. Bagus ya. Kelompok 1 sudah membacakan hasil diskusinya. Kelompok 2, kelompok 3 sudah mengerti kan? Ya. Sekarang coba perhatikan ke depan. Ya, ini adalah media plastik tadi yang sudah kalian kelompokkan ya. Ada seperti ini tadi di medianya? Nah, iya bagus. Ada seperti ini? Sekarang kita akan menyimak video. Coba duduk dulu semua yang bagus, biar bisa mengamati videonya dengan baik ya nak. Perhatikan ke depan. Kita mau membahas tentang karya yang berbentuk dua dimensi. Tahu apa itu karya yang berbentuk dua dimensi? Apa saja contoh-contohnya? Yuk, kita simak bersama-sama. Tujuannya adalah kita mengetahui contoh-contoh karya imajinatif dua dimensi. Kemudian yang kedua, mengungkapkan rasa suka yang kemarin kita sudah pelajari di pelajaran bahasa Indonesia melalui titik imajinasi. Kita sudah tahu kan itu? Ya, karya imajinatif ini adalah hasil karya yang dibatasi oleh dua sisi, yaitu sisi lebar dan sisi panjang. Contoh karya imajinatif dua dimensi adalah sebagai berikut. Ada lukisan,
ada kayu batik dan ada foto. Kalian bisa mencari contoh lain ya. Hari ini kita mencoba membuat video review. Saja anak-anaknya yang pertama adalah menggunakan tema. Kita hari ini mau menggambar tentang lingkungan rumah. Kemudian yang kedua kita membuat peta menggunakan lingkungan supaya salah dihapus. Yang ketiga kita menggunakan gambar. Kemudian yang keempat mewarnai gambar menggunakan pensil warna atau crayon. Apa saja yang perlu disiapkan? Perhatikan alat dan bahan yang kita perlukan dalam membuat karya berupa gambar. Lihat gambar yang pemikiran untuk berimajinasi. Oke, selamat berkarya, selamat mencoba. Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita semua. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat dan berlimpah dengan sukacita. Ya. Apa saja contoh-contoh karya imajinatif dua dimensi ya? Lukisan ya, bagus. Kakak Yohan udah menjawab dengan benar, ibu kasih hadiah. Febri, gambar. Ya, mewakili aja ya, mewakili kelompok anggun. Lukis. Sudah, Febri. Ya, sekarang coba Al ke depan. Baca dulu ini. Ya. Tika, Febri, duduk. Ya, oke. Terima kasih ya. Ini adalah contoh-contoh karya imajinatif dua dimensi. Yang pertama apa ini? Seni lukisan. Yang kedua? Batik. Yang ketiga?
Nomor 3. Proyeknya harus siap hari ini. Ada yang sudah siap? Jalannya diderin juga kok. Iya. Aku lagi belajar diderin.
perhatikan hasil proyekmu. Sampai bawah-bawah ini. Iya, dari ini tadi. Di sini. Ya. Coba Ibu lihat Ika. Hasilnya. Bagus ya hasil proyek Ika. Dari kelompok 2 bagus hasil proyeknya. Ayo kelompok 3, kelompok 1. Kelompok 1 udah siap? Ya, ayo Ahmad, silakan ke depan. Lihat hasil proyeknya. Iya, lihat ini dari kelompok 1 ya. Sangat bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Sudah siap? Ya, ini dari kelompok 3. Bagus ya hasilnya? Bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, terima kasih anak ibu. Semuanya sudah bisa ya? Sekarang ya, oke. Sekarang kalau tidak siap boleh dikerjakan di rumah ya nak. Coba tutup semua itunya. Ya, kalau belum selesai. Coba simpan ya. Ya. Belum, sedikit lagi. Sudah? Coba perhatikan ke depan. Coba perhatikan ke depan. Bagaimana pengalaman mengerjakan itu? Seru ya? Oke, bagus. Bagaimana kegiatan pada hari ini? Senang? Seru? Iya. Bagaimana media yang ibu gunakan? Bagus ya? Oke. Kesimpulan apa yang kamu dapat dari pembelajaran tadi? Ayo, Yohana bisa? Ya, silakan. Kelereng itu? Ya, ya. Iya. Ya. Yohana, bagaimana kesimpulan pembelajaran kita tadi? Iya, benda-benda. Bagus. Ika. Iya, oke. Ya, sudah ya. Oke, coba duduk yang bagus, Dede. Bagus ya anak-anak ibu. Kalian sudah mengerjakan dengan baik apa yang sudah ibu tugaskan. Baik itu dari berdiskusi dan mengerjakan